Dia telah melemahkan saya. Saya pikir waktu dia minta itu datang, dia ada bicara kayak gini. Dia bicara terus apa? Dia bicara tentang diri sendiri. Jadi sampai sekarang dia juga belum menceritakan siapa dia sebenarnya. Dia tidak sebenarnya orang lain. Saya juga tahu nama dia pasti bukan Sudarso. Semua yang dia katakan dari awal sampai akhir itu semua bohong. Jadi kuliah sekarang apa yang bisa dapat? Kita malah menghukum seseorang yang bahkan kita sendiri tidak tahu siapa yang sebenarnya. Padahal itu sudah 6 bulan. Ini itu tidak perlu. Sudah berapa sekarang? Saya rasa saya ini sudah terlalu tua untuk menghadapi persoalan seperti ini. Mengeksekusi tahanan sebelumnya tidak pernah mengganggu pikiran saya. Tapi sekarang itu mengganggu pikiran saya. Kali ini saya benar-benar dijijikan, Bu. Lebih dari yang dulu-dulu. Anak ini sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Apalagi dia sudah mengaku bersalah, kan, Bu. Sudah sepantasnya dia gantung. Iya, dia memang begitu, tapi wajah ini membuat saya gusar. Dia seorang yang bersalah, tapi sikapnya sama sekali tidak mencerminkan seperti orang yang bersalah. Saya rasa apa yang salah sama itu lebih kejam dari yang dia lakukan. Apa saya sudah kecil? Itu bukan korban. Memangnya tidak punya perasaan atau manusia? Kalau dia heroik menghadapi tugasnya sebagai seorang terdakwa, kita tidak akan memaksa dia untuk membangun dirinya. Jangan kalau sudah putus asa, Bu. Ya, saya akan bicara. Terpaksa, Bu. Lucu. Ketika surat kabar dan televisi menawarkan uang 50 juta rupiah untuk riwayat hidupnya, dia meminta dengan cepat sehingga saya yakin dia yang mendapatkan uang itu. Dan sekarang uangnya di depan kita, Bu. Mau kita apakan uang ini? Desanya bahagia karena dia dapat melalui orang lain. Dan sekarang saya yang harus menyerahkan uang. Saya akan melakukan perbuatan yang belum pernah saya lakukan selama 28 tahun saya bekerja di kantor ini. Saya akan memanggil Sudarso dan biarkan dia itu di depan saya dan juga dia. Karena saya pikir apabila saya berbuat demikian, pasti Sudarso akan memanggil. Yahya! Iya, Pak. Kamu bawa Sudarso
Biasa saja. Memang pekerjaan yang gampang, Pak. Tapi tenang, Pak. Kami akan menjamin semua berjalan dengan aman dan lancar, Pak. Dan eksekusi akan segera kami laksanakan malam ini. Itu dan bisa, Pak. Bisa boleh. Kami akan menunda eksekusi sesuai dengan kemauan Bapak. Seorang gadis. Jadi akan ada seorang gadis yang ingin bertemu dengan Sudarso. Bisa Pak, sangat bisa Pak. Begini saja Pak. Nanti kami akan memberikan keterangan lebih lanjut ke Bapak. Ya Pak, baik Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak, selamat malam. Akan ada seorang gadis yang ingin bertemu dengan Sudarso malam ini. Dan dia mendesak Bapak Menteri untuk bertemu dengan Sudarso. Bisa ya? Siapa yang itu, Pak? Permisi Pak, ini Sudarso. Duduk Sudarso. Terima kasih. Boleh. Baik Pak. Sudarso. Saya Pak. Dari awal sampai Buat apa saya mesti membantu Bapak? dari pertama sampai detik ini, kamu tidak berbuat apa? Saya Rupanya kau tidak mengerti, Sudarso. Kau itu saya perlakukan menyimpang dari undang-undang. mengerti Pak. Tapi barangkali Bapak sendiri yang tidak mengerti. Kenapa hal seperti ini bisa Bapak rasakan? Bapak yang memberikan yang terbaik untukmu, anak. Maaf Bu. Saya mengerti. Tapi barangkali Bapak kepala penjara sendiri yang tidak mengerti. Kenapa undang-undang judi? Mulai sekarang bagi saya Bapak yang satu sama saja dengan yang lain. Apa mau? Tidak. Saya hanya bermaksud di sini sama saja dengan di dalam sel. Jadi kau lebih suka di dalam sel? Tidak juga. Di sini lebih enak. Kecuali apa, Sudarso? Kecuali di dalam sel saya boleh merokok. Baik, mau apa? Jarum. Bisa saja Pak. Tidak, Sudarso. Saya tidak akan bosan menekankan berkali-kali padamu apa yang perlu kamu tanyakan. Selalu saya pikirkan Pak. Kalau begitu jawab saja siapa namamu sebenarnya dan dari mana asalmu. Saya sudah dulu. Kita namamu yang sebenarnya. Bapak ini kan ngomong eksekusi orangnya, bukan namanya. Jadi, Apa bedanya kalau saya ini
rumahmu sendiri. Itu yang kau inginkan, bukan? Kau tidak mau mengecewakan keluargamu. Oke, baik. Tapi coba kau pikirkan, Sudarso. Seandainya kau berbuat demikian, itu akan membawa kemalangan dalam satu rumah. Tapi juga akan melegakan ratusan bahkan ribuan rumah di luar sana. Memang tidak punya perasaan tanggung jawab sedikit pun atas orang-orang yang sudah berkorban. Sama sekali tidak. Kepala bendera. Masalah sumber kemenangan mereka kedamaian dan keselamatan. Sebaiknya kau beritahu siapa maksudnya. Oh, saya tidak bisa. Maaf Bu, saya tidak bisa. Dan saya rasa hal ini sudah tidak usah dibahas. Bapak saja sendiri yang mengisi soal surat-surat itu dan katakan pada mereka bahwa saya bukan orang yang mereka cari. Ya karena memang itu yang sebenarnya Pak. Saya tidak punya adik, kakak, ayah, ibu, bahkan kekasih. Saya rasa semua itu sudah cukup. Baiklah. Semua terserah kepadamu. Ini uang 50 juta rupiah. Ya, sayangnya saya tidak bisa membawa uang itu ke tempat saya dan pergi. Jadi saya harap Bapak bisa menggunakannya dengan maksud-maksud yang baik. Kepada siapa uangnya digunakan? Bapak kira saya tidak terperangkap dengan menjawab pertanyaan itu? Kepada siapa uangnya masih digunakan, Sudarso? Saya tidak tahu. Nanti coba saya pikirkan. Secepatnya saya akan beritahu. Apa ada hal lain? Tidak. Tidak sampai kau memberikan keterangan yang jelas. Saya rasa semua sudah cukup saya ceritakan. Bahwa saya seorang pembunuh dan saya tidak menyesal melakukannya karena saya Seharusnya kau ubah tak? apa yang bilang bertobat. Maaf, Bu. Tapi bertobat bagi saya hanya untuk orang yang berjiwa sakit. Sementara jiwa saya ini masih sehat. Mereka memang patut untuk mati. Sejak kecil saya tidak pernah memukul seseorang pun. Tapi ketika saya mengetahui apa yang telah mereka perbuat, saya harus membunuh mereka. Dan jika mayat saya nanti ucap setelah diambil malaikat, saya akan tanyakan kepada mereka, apa arti taubat sebenarnya? Tidak tahu. Jangan mempermainkan agama seperti itu. Bapak, saya tidak bermaksud mengingkari apa yang suci buat Bapak. Tapi jika saya akan diadili karena perbuatan saya tidak akan takut. Karena saya yakin saya benar. Mereka memang patut untuk mati. Dan jika Tuhan mendengar doa-doa saya selama ini yang tidak pernah Bapak dengar, bahkan Ibu dengar, saya yakin perbuatan saya tidak sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat. Ratusan orang mati di negeri sendiri dengan berbagai tragedi. Tapi bertanya lenyap begitu saja. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Apa Bapak mau bertanggung jawab? Apa Ibu? Sangat nanti. Sebentar lagi saya akan mati dalam gantungan itu. Ya, saya akan mati demi ratusan, bahkan jutaan orang yang telah saya selamatkan. Maaf mengganggu. Ya Pak.
Ya. Bawa gadis itu masuk. Kenapa, Pak? Bawa gadis itu masuk. Baik, Pak. Sekarang. Ya.
Baik, Pak. Anda pergi dulu. Ya, kamu tetap saya. Baik, Pak. Itu kehormatan saya, Pak. Tidak. Saya tidak bisa. Marah. Mohon maaf. Kira-kira apa yang membuat Mama datang kemari? Sebenarnya ibu yang menyuruh saya untuk bertemu denganmu. Oh ya. Ya, soalnya saya sudah lama tidak lihat abang saya Tomo. Dan kemarin ibu melihat berita dan tertampak wajah yang mirip sekali dengan abang saya Tomo. Dan beliau berpikir Berpikir kalau kalau saya adalah Bang Mona. Tomo. Itu. ya begitulah kira-kira. Saya rasa gampang untuk melihat bahwa saya bukanlah Bang Mona. Tomo. Tapi masih sedikit serupa seperti yang diberitakan tersebut. Ya walaupun sudah begitu lama. Dan saya selalu punya pandangan lain kepada abang saya Tomo. Sudah barang tentu saya bukan abang. Karena saya tidak punya adik. Sudah jelas kan? Siapa nama Mas? Sudarso. Ahmad Sudarso. Apa benar itu nama Mas yang sebenarnya? Benar jadi. Nona maksud saya. Apa Nona pikir kalau saya berbohong dalam keadaan seperti ini? Tidak. Tidak bukan. Iya, tidak. Saya pikir juga tidak. Apa Mas mau membaca? Bahkan saya belajar membaca ketika saya sudah berada di negara ini. Mas pasti pernah berjualan kan? Untuk mencari apa misalnya? Tidak. Saya harap Mas tidak melarang pertanyaan-pertanyaan saya. Hanya saja saya Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. apa Mas pernah bersekolah? Sekolah menengah tentunya. Tidak. Saya hanya tamat SD. Mas pasti pernah bercita-cita menjadi seorang pemain sandiwara kan? Atau pernah bermain sandiwara kan? Tidak. Saya ini seorang tahanan. Apa Mas suka puisi-puisi? Sama sekali tidak. Kau tahu, hidung malam membuka. Di pipi tempat biasa kau mencium. Pipi sebagai kata perpisahan. Senyummu adalah anugerah yang telah Tuhan titipkan kepada ibu tercinta. Jagalah dia dengan senyum, hingga aku benar-benar pulang dan tak ada lagi kata untuk pergi. Apa Mas tahu puisi? Tidak. Saya tidak tahu. Tapi syairnya bagus. Boleh Nona lanjutkan. Selamat tidur. Selamat tidur adikku yang manis. Berpisah terasa bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi. Hingga tiba waktu esok. Mas tahu lanjutannya? Tidak. Saya tidak tahu. Selamat tinggal Mas. Ternyata kau bukan abang saya. Saya hanya ingin dapat kepastian kalau kau abang saya atau bukan. Tapi sekarang saya sudah yakin. Terima kasih Mas. Semoga kedatangan saya tidak menambah kesedihan Mas Tom.
dia mati sebagai pahlawan. Tentu hal yang menggembirakan, bukan? Dia menggembirakan. Hanya saja, Hanya apa? Oh iya, saya hendak berkirim sesuatu. Tunggu di sini. Tolong sampaikan pada ya, apa dari seseorang siapapun, tolong sampaikan terima kasih dan maaf saya. Jangan dibuka dulu, biar itu saja yang bertanya. memangnya di dalamnya berisi apa? Hanya kenangan dari saya Bro, dan untukmu. Saya pasti akan selalu mengingatnya, Mas. Saya rasa waktu kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Saya senang sekali karena kau tidak terlambat datang. Terima kasih atas jasamu terhadap saya dan ibu saya. Sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu buat Mas. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Mas? Ada, hanya barangkali Katakanlah. saya tidak bisa mengatakannya. Tapi maukah kau membacakan visi abangmu sekali lagi untuk saya? Dan itu akan selalu saya ingat sampai ajal menjemputku. Bacalah, menjelang kau pergi. Selamat tidur. Selamat tidur. Berpisah rasa bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi. Hingga tiba waktu esok. Demi Allah sebelah mata. Jangan main dalam